mengeluarkan zakat bagi seseorang yang memiliki mal zakawi, harta yang ditentukan ada zakatnya, dengan kriteria dan ketentuan-ketentuan tertentu, dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Dan kita telah sampaikan beberapa ketentuan zakat meskipun hanya secara global. Karena itu nanti dipelajari dalam kitab fikih Kitabuz Zakah. Kalau kita ingin mempelajari tentang zakat secara detail, baik itu zakatul fitrah ataupun zakatul mal, maka kita harus mempelajarinya secara khusus dalam kitab-kitab fikih. Selanjutnya dasar Salatullah Salamullah Alal Hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang cabang iman yang ke-21, yaitu tentang az-zakah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa li hadits Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, lan krana hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro, anna Rasulullah satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha tatkala ngutus sapa Rasulullah Mu'adzan ing Mu'ad, sahabat Mu'ad, hilal Yamani maring Yaman. Qala dawuh sapa Rasulullah lahu maring Mu'ad, qala dawuh lahu maring Mu'ad sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti qauman, innaka satamane sira Mu'ad ta'ti iku ta'ti teka sapa sira qauman ing kaum ahla kitabin, rupane kaum ahla kitab. Fada'uhum mongko ngaja'o sapa sira ing qauman ahla kitab ila syahadati alla ilaha illallah, maring persaksian alla ilaha sak temene ora ana kang den sembah kelawan hak iku maujud illallahu kejaba Allah, wa anni lan sak temene ingsun iku Rasulullah utusane Allah. Fa inhum ajabuka, fa inhum mangkalamun utawi qauman ahla kitab iku ajabuka ngijabai utawa naati sapa kaum ing sira, lidzalika maring mangkono-mangkono syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah, fa'alimhu mongko awaya weruh sapa sira ing kaum annallaha ing sak temene Allah iku qadiftarada, teman-teman wis mardhaaken sapa Allah alaihim ing atase kaum khamsa shalawatin ing 5 pira-pira salat, fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina wa lailatin lan saben-saben wengi. Fa inhum ajabuka mongko lamun utawi kaum iku ajabuka naati sapa kaum ing sira lidzalika maring mangkono-mangkono khamsu shalawatin, fa'alimhu mongko awa weruh sapa sira ing kaum annallaha ing sak temene Allah iku qad iftarada, teman-teman wis mardhaaken sapa Allah alaihim ing atase kaum shadaqatan ing sedekah tegese zakat fi amwalihim ing dalem pira-pira bondone kaum, tu'khadhu
kang den alap apa amwal min aghniyaihim saking pira-pira wong sugihe kaum, wa turaddu lan den balekaken utawa den bayaraken apa amwal ala fuqaraihim ing atase pira-pira wong fakire kaum. Fa inhum ajabuka mongko lamun utawi kaum iku ajabuka naati sapa kaum ing sira lidzalika maring mangkono-mangkono sedekah fa iyyaka mongko ngedono sapa sira wa karaima amwalihim ing pira-pira bondo berhargane kaum. Wa iyyaka lan ngedono sapa sira wa da'watal mazlumi ing dungane wong kang den zalimi. Fa innahu mangka satemene kelakuan laisa ora ana iku bainaha ing dalem antarane da'watul mazlum wa bainallahi lan antarane Allah hijabun utawi hijab. Wa hadisi Abi Hurairah lan hadisi Abi Hurairah fi Sahihil Bukhari ing dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Man atahullahu man utai sapane wong iku atahullah paring ing man sapa Allahu Gusti Allah malan ing bondo falam yuaddi mongko ora nglaksanakaken sapa man zakatahu ing zakate mal musila mongko den padhaaken utawa den serupaaken apa maluhu bondone man yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat syuja'an ing ula aqra'a kang duweni tanduk lahu iku ketuwe syuja' aqra' zabibatani utawi taring loro yutawwaquhu kang den kalungaken apa syuja' aqra' ing man yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Tsumma ya'khudhu nuli ngalap sapa apa syuja' aqra bilah zamataihi yakni sidqaihi kelawan gerahang lorone syuja' aqra. Tsumma yaqulu nuli ngucap sapa ula syuja' aqra ana utawi ingsun iku maluka bondo sira ana utawi ingsun iku kanzuka simpenan bondo sira sumatala nuli ngucap apa syuja' aqra hadhil ayata sumatala nuli maca sapa Kanjeng Nabi hadhil ayata ing ayat iki wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ini sudah kita maknani. Hadirin rahimakumullah, kemarin telah kita jelaskan bahwa mengeluarkan zakat bagi seseorang yang memiliki mal zakawi, harta yang ditentukan ada zakatnya dengan kriteria dan ketentuan-ketentuan tertentu, dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Dan kita telah sampaikan beberapa ketentuan zakat meskipun hanya secara global. Karena itu nanti dipelajari dalam kitab fikih Kitabuz Zakah. Kalau kita ingin mempelajari tentang zakat secara detail, baik itu zakatul fitrah ataupun zakatul mal, maka kita harus mempelajarinya secara khusus dalam kitab-kitab fikih. Selanjutnya, dasar wajibnya zakat selain banyak sekali ayat Al-Quran yang kemarin telah disebutkan, di antaranya dalam surat Al-Bayyinah ayat 5,
kemudian dalam surat Ali Imran, dalam surat At-Taubah, dan seterusnya. Juga ada hadis yang dijadikan sebagai tendensi atau landasan tentang wajibnya membayar zakat. Nah, tentu bagi orang-orang yang tadi telah kita sebutkan, karena tidak semua orang itu berkewajiban membayar zakat. Orang yang miskin, orang yang fakir, nggak memiliki harta benda, tentu mereka tidak memiliki harta benda yang zakawi, atau memiliki tetapi tidak mencapai nisab misalnya, atau tidak memenuhi kriteria tertentu, maka tidak diwajibkan baginya untuk mengeluarkan zakat. Nah, dasarnya adalah hadis Ibni Abbas. Ketika kita menyebut Ibni Abbas, yang dimaksud adalah Abdullah Ibnu Abbas. Karena itu di doanya itu anhuma, radhiyallahu anhuma. Anhuma berarti dua. Semoga Allah meridhai keduanya. Siapa keduanya? Yang pertama Abdullahnya, putranya Abdullah Ibnu Abbas. Yang kedua adalah Al-Abbas. Al-Abbas adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Muslim, bahkan termasuk salah satu pembesar para sahabat. Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Abdullah dan Al-Abbas. Hadirin rahimakumullah, hadis ini ada diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Disebutkan dalam hadis itu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengutus Sayyiduna Mu'ad ke Yaman, dan ini adalah salah satu metode Nabi dalam berdakwah. Metode Nabi dalam berdakwah itu yaitu dengan mengirim utusan dai, mengirimkan mubaligh untuk berdakwah di suatu daerah tertentu. Jadi seperti Mu'ad bin Jabal, dan juga dalam hal ini adalah sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, itu diutus ke daerah Syam, dan juga sebagian itu diutus ke Yaman, diutus ke daerah-daerah yang lain untuk menetap di sana dan berdakwah di sana. Jadi diutus kemudian menetap di daerah itu untuk berdakwah, membimbing umat. Nah, cara yang seperti itu yang semestinya juga dilakukan oleh kita, yaitu dalam berdakwah. Pertama, kita tentu adalah mengkader seorang mubaligh, seorang da'i. Kita memilih orang-orang yang mampu untuk dikader, untuk dibimbing ilmu-ilmu agama, belajar ilmu-ilmu agama, kemudian setelah itu dikirimkan ke daerah-daerah tertentu untuk menetap di tempat itu. Kalau diperlukan sampai mati, mereka wafat, tinggal dan wafat di tempat tersebut. Sehingga pada faktanya kita melihat bahwa banyak makam-makam para sahabat itu menyebar di negara-negara Islam. Tidak hanya di satu tempat. Tidak hanya di satu tempat di Al-Madinah Al-Munawwarah atau di Makkah Al-Mukarramah, tidak. Meskipun Al-Madinah Al-Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah adalah dua tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan keduanya adalah tanah yang termulia, mendapatkan sehingga disebut dengan tanah haram karena memiliki hukum-hukum khusus kedua tanah haram ini, Makkah dan Madinah. Meskipun begitu, untuk kepentingan dakwah, maka para sahabat itu rela untuk diutus oleh Rasulullah berdakwah ke tanah halal, keluar dari Makkah dan Madinah dalam rangka untuk
mendakwahkan Islam. Seperti Sayyiduna Mu'ad bin Jabal. Bahkan kila di Indonesia pun ada makam sahabat. Di Sumatera, menurut informasi yang berkembang tentang kebenarannya, Allahu a'lam. Tetapi ada yang mengatakan bahwa di Sumatera itu ada makam seorang sahabat Nabi di sana. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa para sahabat dalam berdakwah itu luar biasa. Mereka meninggalkan kampung halamannya bukan sehari dua hari. Mereka bahkan rela untuk berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka cintai demi untuk menjalankan perintah Rasulullah dan demi untuk kepentingan dakwah Islam, agama yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampai mereka para sahabat, sebagian para sahabat sampai kemudian mereka wafat di tempat mereka berdakwah, di tempat mereka mendakwahkan ajaran-ajaran Islam. Hadirin rahimakumullah, ini sesuatu yang tentunya bukan sesuatu yang ringan. Banyak orang itu nyaman dengan kampungnya sendiri, nyaman di kampungnya sendiri, tidak mau tantangan. Kalau disuruh kamu besok dakwah ke Papua ya, misalnya kamu dakwah ke pelosok Kalimantan, mikirnya 1000 kali. Kenapa? Karena dia akan tahu bahwa berdakwah di sana tidak mudah. Kalau berdakwah di sini di Jawa, misalnya yang kita dakwah yuk udah orang Islam. Yang didakwai orang Islam hanya tinggal buka majelis taklim, orang datang. Meskipun tidak selalu seperti itu, tetapi tidak ada tantangan yang berarti. Tantangan pasti ada, tetapi tantangan yang berarti, tantangan yang berat, yang mengancam nyawa itu nggak ada. Berbeda kalau dakwah di pelosok misalnya, dakwah di pelosok masuk ke hutan-hutan misalnya, maka tantangannya sangat berat. Bukan hanya mereka nggak datang, bisa jadi mereka membunuh kita. Bisa jadi mereka akan menyakiti kita, menghalangi dakwah yang kita lakukan. Dan kita sama sekali nggak terkenal. Ketika kita dakwah di sana, siapa yang akan mengenal kita? Mereka orang-orang kampung, mereka orang-orang di pelosok, nggak ada media dan seterusnya. Tetapi itu dilakukan oleh para sahabat demi menyebarnya Islam, dan kita sulit untuk meneladani mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini faidah tambahan karena kita sedang membaca sebuah hadis bahwa ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dalam berdakwah, beliau mengutus para sahabat untuk berdakwah. Ketika terjadi penaklukan terhadap daerah-daerah yang asalnya dikuasai oleh orang-orang kafir, kemudian ditaklukkan, maka kemudian ada sahabat yang diutus di daerah itu, tinggal di situ mengajarkan Islam, mengajarkan syariat Islam kepada masyarakat. Ada lagi penaklukan terhadap negeri yang dulunya dikuasai oleh penguasa yang kafir, tergulingkan, maka diutus seorang sahabat ke sana untuk membimbing masyarakat di sana, bimbingan secara Islam. Dan seterusnya. Begitu yang dilakukan diantaranya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bisa untuk diteladani oleh kita di dalam berdakwah. Ketika Rasulullah mengutus Sayyidina Mu'ad ke Yaman, ini beliau ini bersama
Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Abu Musa al-Ash'ari, seperti yang tadi telah kita sebutkan. Hanya saja tempatnya berbeda. Yamannya sama, karena Yaman itu tidak seperti yang kita lihat sekarang, Yaman, negara Yaman. Dulu itu ada dua istilah, yaitu istilah Syam dan ada istilah Yaman. Kita sering mendengar hadis atau doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dua negeri ini. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkailah Syam kami, berkailah Yaman kami. Ketika itu orang Najd itu bertanya-tanya, wa fi Najdina ya Rasulullah, bagaimana dengan Najd kami wahai Rasulullah? Beliau berdoa lagi, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Wa fi Najdina ya Rasulullah, bagaimana dengan Najd kami? Kok enggak didoakan? Yang didoakan kok Syam sama Yaman. Rasulullah tetap berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Wa fi Najdina ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, hunaka yatlaq qarnu syaitan. Di Najd akan muncul tanduk setan. Nah, ternyata yang disampaikan oleh Nabi ini benar. Pada perkembangan berikutnya di Najd ini kemudian lahir orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Di sana lahir Musailimah al-Kadzdzab yang ngaku-ngaku sebagai nabi setelah wafatnya Rasulullah. Di Najd juga kemudian lahir Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabi di Najd, yang sekarang masuk ya daerah Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Muncul tanduk setan yang menyebarkan kesesatan di seluruh dunia. Kita sedang berbicara di sini masalah istilah Yaman dan Syam. Nah, kalau sekarang kita akan mengenal bahwa ketika kita menyebut Yaman, maka negara Yaman. Ketika kita menyebut Syam, seakan-akan itu hanya Suriah, Damaskus. Itu seakan-akan seperti itu. Nah, padahal tidak begitu. Dulu itu sebelum penjajahan Barat terhadap negara-negara Islam, itu ketika disebut Syam itu luas. Nah, wilayahnya luas, bukan hanya Damaskus atau bukan hanya Suriah, tetapi ada Filistin yang merupakan induknya, kemudian ada Suriah, ada Lebanon, ada Yordania, kemudian ada sebagian dari daerah Irak, sebagian dari daerah Mesir, itu adalah disebut Syam, luas. Demikian juga ketika disebut Yaman, itu bukan hanya negara Yaman, tetapi negara Yaman dan sekitarnya. Saya lupa secara pasti nama negara-negaranya, tetapi Yaman itu luas. Seperti kalau di kita ada istilah Nusantara. Nusantara itu dulu bukan hanya Indonesia, tetapi ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, Brunei, semuanya itu Nusantara. Tetapi setelah dijajah oleh negara-negara Barat, kemudian dibagi-bagi, dipecah-pecah menjadi negara-negara. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dua sahabat ke Yaman. Ini untuk menunjukkan bahwa daerah Yaman itu luas, bukan hanya di satu daerah dua orang sahabat yang diutus, tapi dua orang sahabat diutus di Yaman, karena Yaman itu memang daerah yang luas. Tetapi keduanya dikisahkan, keduanya itu sesekali bertemu. Sesekali bertemu untuk bermusyawarah tentang perkembangan dakwah. Dan itu yang juga perlu untuk diteladani, bahwa para da'i, para muballigh itu harus bersatu, harus sering bertemu untuk membicarakan tentang perkembangan dakwah yang mereka lakukan. Tidak sendiri-sendiri, tetapi terkoordinir dengan baik dakwahnya, seperti yang dilakukan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal dan juga
sahabat Abu Musa al-Ash'ari ketika keduanya itu diperintahkan untuk berdakwah di Yaman oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah mengutus Sayyiduna Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah di sana, maka Rasulullah diberikan pengarahan yang mengarahkan Nabi. Nanti kalau berdakwah begini caranya. Nah, bagaimana pengarahan Nabi? Beliau mengatakan, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Kamu nanti akan datang ke suatu kaum yang mereka itu ahlu kitab. Ahlul kitab itu al-Yahud wan Nasara. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka yang disebut sebagai ahlul kitab. Objek dakwah kalian itu adalah ahlul kitab. Karena beda-beda, setiap daerah objek dakwahnya itu kan beda. Ada yang didatangi itu ahlul kitab, ada yang didatangi mungkin penyembah berhala, ada yang didatangi mungkin mereka kaumnya adalah penyembah matahari, ada yang didatangi mungkin mereka adalah kaum yang tidak menyembah apa-apa, ateis, tidak mempercayai adanya Tuhan. Bisa jadi seperti itu. Dalam dakwah kita, realitas masyarakat itu juga berbeda-beda. Karena itu dalam dakwah kita juga harus melihat siapa yang kita dakwai. Siapa? Untuk mengatur strategi dalam kita berdakwah. Nah, siapa mereka? Bagaimana karakteristik masyarakat di sana dipahami agar dakwah itu bisa berhasil. Karena ad-da'watu fan, dakwah itu adalah seni. Seni yang dimaksud bahwa tentang tata cara, metode dalam berdakwah itu kita harus memiliki kreativitas agar dakwah yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Kalau dakwahnya itu ngerujur kaku saja dan itu tidak disukai oleh masyarakat, maka ya akan tertolak. Masyarakat akan menolak dakwah meskipun dakwah yang diajak oleh dia itu adalah kebenaran. Tetapi jika disampaikan dengan cara yang tidak hikmah, tidak memahami karakteristik masyarakat, tidak memahami tentang metode yang tepat untuk mendakwai mereka, maka dakwah akan tertolak. Nah, maka diberitahu oleh Nabi, wahai Mu'ad, kamu itu akan datang kepada kaum yang mereka itu adalah ahlul kitab. Ahlul kitab al-Yahud wan Nasara, yang mereka juga mengaku bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Karena orang Yahudi itu dulunya adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam, tetapi mereka kemudian melenceng dari Islam yang diajarkan oleh Nabi Musa. Karena yang diajarkan oleh Nabi Musa itu agama Islam, tapi orang Yahudi kemudian merusak ajaran Nabi Musa. Akidahnya mereka berubah, melenceng dari akidah Nabi Musa, sehingga kemudian mereka menjadi agama tersendiri. Yahud ini menjadi agama di luar Islam. Demikian juga Nasrani. Orang-orang Nasrani dulu adalah umat Islam. Mereka adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Tetapi kemudian mereka melenceng dari akidah Nabi Isa alaihissalam. Mereka menjadi menyembah Nabi Isa. Maka mereka telah keluar dari Islam dan mereka bukan lagi Muslim. Mereka Nasrani menjadi agama di luar Islam. Mereka mengakui tentang bahwa Allah adalah Tuhan, tetapi mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Orang Yahudi mereka mengatakan bahwa Allah itu jisim, seperti orang Wahabi sekarang akidahnya. Mereka meyakini bahwa Allah itu jisim, bentuknya besar, ukurannya besar, beranggotakan badan, kemudian bersemayam di atas arsy. Itu adalah agama Yahudi. Akidahnya kayak begitu, kayak orang Wahabi sekarang. Jadi
Wahabi ini agama baru, seperti halnya Yahudi memisahkan diri dari Islam. Orang-orang Nasrani mereka juga mempercayai Allah menurut klaim mereka, tetapi mereka juga menyerupakan Allah dengan makhluknya. Orang Nasrani itu mengatakan Allah punya istri, punya anak, dan bertempat tinggal di dalam surga. Sehingga mereka sering mengatakan, Tuhan Bapa yang ada di dalam surga. Nah, sementara Islam yang sebenarnya, Islam yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dibawa Nabi Isa, yang dibawa oleh seluruh para nabi, termasuk Nabi Muhammad, itu agama tauhid, mengajarkan tauhid, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari menyerupai makhluk. Bahwa Allah itu enggak serupa dengan makhluk, Allah bukan benda, bukan jisim, tidak disifati dengan sifat benda, ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Itu Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, juga oleh para nabi sebelumnya. Semuanya mengajarkan tauhid. Tetapi Yahudi ini melenceng, Nasrani ini melenceng. Nah, yang didakwai oleh Mu'ad itu adalah kaum ahlul kitab. Maka apa yang didakwahkan kepada mereka pertama kali? Beliau mengatakan, fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Itu dulu. Pertama kali yang didakwahkan itu apa? Tentang iman. Tentang permasalahan keimanan terlebih dahulu. Karena mereka itu mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dalam kitab-kitab mereka, di dalam Taurat, di dalam Injil, itu sudah terdapat kabar tentang Nabi akhir zaman, ciri-cirinya itu sudah disebutkan dalam kitab itu. Dan itu sudah sesuai dengan ciri-ciri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka tetap mendustakannya. Orang-orang Yahudi tahu bahwasanya Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim al-Qurashi itu adalah Rasulullah. Orang-orang Yahudi tahu. Kenapa? Kok tahu? Karena ada dalam kitab mereka ciri-ciri Nabi akhir zaman, dan itu sudah pas dengan Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi. Orang-orang Nasrani juga tahu bahwa Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi itu adalah Rasulullah, Nabiullah, Khatamul Anbiya. Mereka tahu. Kenapa? Karena tentang tanda-tanda Nabi akhir zaman juga ada dalam kitab Injil. Tetapi mereka mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu, tetapi mereka tidak mau membenarkannya. Tahu, tetapi mereka tidak mau membenarkannya. Apa artinya? Tahu, tetapi dia tidak ridho dengan apa yang dia ketahui. Itu namanya mendustakan, nggak ridho, nggak rela dengan apa yang dia ketahui, karena jika dia membenarkannya, maka di sini ada sesuatu yang hilang bagi mereka. Status mereka akan hilang dan seterusnya. Kedudukan mereka akan hilang dan seterusnya. Gengsi mereka akan hilang dan seterusnya, sehingga mereka nggak rela dengan apa yang dia ketahuinya, sehingga mereka disebut mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran disebutkan wa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu tahu tentang Muhammad sebagaimana mereka mengetahui, mengenal anak-anak mereka. Kita orang tua terhadap anak-anak kita kenal apa enggak? Ya jelas kenal, satu persatu kenal. Kalau enggak kenal ya enggak kebangetan, mungkin enggak pernah
atau mungkin berpisah lama. Tetapi pada umumnya orang tua itu mengenal anaknya dengan sangat kenal. Nah, ini si fulan karakternya kayak begini. Paham orang tua terhadap anaknya. Orang-orang Yahudi mengetahui Nabi Muhammad itu seperti mereka mengetahui, seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Persis tahu itu Muhammad Ibn Abdullah, Ibn Hashim, Ibn Abdi Manaf al-Qurashi, itu adalah Nabiullah. Itu adalah Khatamul Anbiya, dia adalah akhir dari para nabi. Mereka tahu persis itu. Tetapi mereka nggak rela. Kenapa? Karena ternyata Muhammad itu adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, putra dari Hajar radhiyallahu anha rahimahullah. Kemudian mereka, sementara orang-orang Yahudi itu adalah keturunan dari Nabi Ishaq, putra dari Sarah, zaujatu Ibrahim alaihissalam. Nah, jalurnya beda. Yang satu dari Hajar, yang satu dari siapa? Dari Sarah. Yang keduanya sama-sama dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq. Mereka Bani Israel, keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Itu orang-orang Bani Israel. Mereka merasa lebih mulia daripada keturunan Hajar, karena Hajar adalah seorang budak perempuan yang dihadiahkan oleh Sarah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sarah mendapatkan hadiah budak Hajar dari Raja Mesir, kemudian dihadiahkan kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sini Nabi Muhammad terlahir, keturunan Hajar, sementara mereka orang-orang Yahudi mengaku bahwa mereka lebih mulia karena mereka itu berasal dari keturunan Nabi Ishaq, dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari istrinya yang bernama Sarah. Nah, gengsi ini merasa bahwa mereka lebih baik dari keturunan Nabi Ismail, menjadikan mereka nggak mau ridho dengan kenyataan bahwa ciri-ciri Nabi akhir zaman itu ada pada keturunan Nabi Ismail, tidak menjadikan mereka ridho hatinya terhadap hal itu, sehingga mereka mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kalau berdakwah kepada ahlul kitab, pertama-tama ini juga berlaku kepada orang non-muslim yang lainnya, orang yang kafir lainnya, adalah dakwah pertama adalah dakwah tentang keimanan. Dakwah tentang keimanan, menjelaskan tentang tauhid, mengenalkan mereka Allah dan Rasulnya, agar mereka itu beriman dengan iman yang benar. Karena ada orang atau kelompok yang sering mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tercela. Mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Meskipun mereka mengatakan tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah, tapi mereka menyembah selain Allah. Meskipun secara lisan mereka mengatakan bahwa al-ma'bud bihaq huwallah, yang disembah dengan hak itu hanya Allah, tapi dalam prakteknya mereka menyembah selain Allah. Seperti orang Wahabi. Kenapa kita sering Wahabi? Karena Wahabi ini banyak sekali kesesatannya dan berbahaya, telah menyebar kemana-mana virusnya ini. Lebih luas dari virus corona, maksudnya penyebarannya. Nah,
Kalau corona alhamdulillah sudah mau habis, Wahabi nggak habis-habis, dari dulu sampai sekarang nggak habis-habis. Jadi mereka mengatakan dengan lisannya la ilaha illallah, tetapi mereka nggak menyembah Allah, karena yang mereka sembah, Allah yang mereka sembah menurut mereka itu adalah yang serupa dengan manusia, punya kepala, punya tangan, punya kaki, ukurannya besar, duduk bersila di atas arsy. Apakah menyembah Allah orang yang seperti ini? Tidak. Dia menyembah khayalan yang dia khayalkan ada di atas arsy, tetapi sebenarnya enggak ada. Menyembah khayalan. Sehingga sebagian ulama mengatakan enggak ada bedanya antara orang Wahabi dengan penyembah berhala. Enggak ada bedanya. Bedanya sedikit saja. Keduanya sama-sama menyembah selain Allah. Bedanya hanya sedikit. Yang satu yang disembah itu adalah sesuatu yang berupa kayu atau berupa batu, berupa besi yang dipahat dengan tangannya dalam bentuk patung atau lainnya, kemudian dia beribadah kepadanya. Itu penyembah berhala. Sedangkan orang Wahabi, dia memahat patung dalam khayalannya. Dia pahat patung itu kayak manusia, ada kepalanya, ada matanya, ada kakinya. Kemudian diletakkan ada di atas arsy, setelah itu dia sembah. Jadi sama-sama menyembah selain Allah, karena Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk. Dia bukan benda yang bisa dikhayalkan, bukan jisim, bukan sesuatu yang bersifatan dengan sifat memiliki anggota badan atau bertempat pada suatu tempat tertentu atau berada pada arah tertentu. Maka waspada terhadap kelompok ini. Maka masyarakat pertama kali kalau kita mengajar, kita berdakwah, yang diajarkan adalah tentang keimanan. Ini dulu diajarkan. Tentang mengenal Allah, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, diajarkan kepada mereka. Sifat wajib bagi para nabi, sifat mustahil bagi para nabi, sifat jaiz bagi para nabi, diajarkan agar mereka tidak mencaci nabi, agar mereka tidak mencaci Allah, agar mereka tidak menafikan sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi para nabi. Karena sebagian orang karena kebodohannya tidak belajar tentang ilmu tauhid, tidak belajar tentang ilmu aqidah ahli sunnah wal jamaah, kemudian mereka menghina para nabi. Wal'iyadzu billah. Nah, karena itu dakwah kita pertama kali sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyiduna Mu'ad bin Jabal, pertama kali adalah dakwah tentang keimanan. Dakwah tentang tauhid itu dulu. Ajarkan tauhid, ajarkan keyakinan Allah maujudun bila makan. Yang itu adalah ajaran inti daripada tauhid yang harus dikembangkan, karena banyaknya kelompok sekarang yang meyakini bahwa Allah itu bertempat. Ada yang kelompok yang meyakini Allah bertempat di atas arsy. Ada yang meyakini Allah itu bertempat di atas langit. Ada yang meyakini Allah itu ada di mana-mana di bumi ini, di semua tempat ada. Ada yang meyakini Allah itu bertempat dalam jasad wali. Ada yang meyakini Allah itu menyatu dengan alam semesta ini. Macam-macam, dan itu semuanya bertentangan dengan laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah enggak serupa dengan makhluk. Makhluk seluruhnya bertempat, maka Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Nah, kita lanjutkan. Karena intinya zakat tapi belum masuk ini. Fa inhum ajabuka lidzalika fa'alimhu annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Tahapan berikutnya,
Kalau mereka sudah mau masuk Islam, setelah mereka masuk Islam, setelah diajarkan tentang dasar tauhid, kemudian mereka diajarkan dan diperintahkan sholat. Diberitahu bahwa umat Islam itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Bukan hanya diberitahu tentunya bagi seorang da'i, tetapi juga diajari bagaimana tata cara sholat, apa syarat sahnya, syarat wajibnya, rukunnya, apa saja yang bisa membatalkan sholat, diajarkan kepada mereka. Nah, itu dakwah berikutnya. Nah, langkah-langkahnya. Fa inhum ajabuka lidzalika fa'alimhu annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Jika mereka sudah mau taat menjalankan salat, maka diberitahu lagi bahwa mereka juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Nah, kata sedekah itu terkadang yang dimaksud adalah sedekah wajibah. Sedekah yang wajib yaitu zakat. Seperti dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Itu yang dimaksud dengan sedekah adalah sedekah wajibah yang disebut dengan zakat. Di sini juga ketika dikatakan iftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim, artinya adalah zakat mal. Bahwa mereka wajib untuk mengeluarkan zakat. Diberitahu dan diajarkan tentunya tentang ketentuan-ketentuan ahkamuz zakah. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Bagian ini penting untuk kita garis bawahi. Bahwa zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim, zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ini bantahan terhadap Yusuf Qaradawi dan orang-orang yang mengikutinya yang mengatakan bahwa zakat itu boleh diberikan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan musalla, untuk pembangunan pondok pesantren, untuk pembangunan Islamic Center dan sebagainya. Dengan alasan bahwa itu adalah sabilillah. Ini terbantahkan dengan hadis ini. Kenapa? Karena orang yang datang ke masjid itu ya semua orang. Apakah yang datang ke masjid itu hanya orang fakir saja? Atau orang kaya juga datang ke masjid? Orang kaya juga datang ke masjid. Padahal zakat itu wa turaddu ila fuqaraihim, untuk orang fakir, bukan untuk orang kaya. Kalau zakat kemudian digunakan untuk pembangunan masjid, sementara masjid dipakai oleh ibadah untuk orang kaya, orang miskin, orang fakir, maka nanti nggak tepat sasaran sebagaimana hadis bahwa zakat tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Maka harus diwaspadai pemanaan sabilillah dengan kullu amalin khairiyin, sebagaimana yang kemarin sudah kita jelaskan. Fa inhum ajabuka lidzalika fa iyyaka wa qaraima amwalihim. Kalau sudah mereka mau membayar zakat ya sudah, maka kita jangan kemudian mengambil harta-harta mereka secara zalim yang dimaksud. Wa iyyaka wa da'wataz mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ini menunjukkan bahwa da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi itu mustajab. Hati-hati, jangan menzalimi orang. Jangan menzalimi orang, karena orang yang dizalimi doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah. Dan orang yang dizalimi itu doanya baik atau buruk? Ya buruk. Kalau ada seseorang menzalimi seseorang, maka doa yang keluar
semoga kamu cepat mati misalnya, kan pasti seperti itu. Atau semoga kamu dilaknat oleh Allah, semoga kamu jatuh miskin dan seterusnya. Bisa jadi seperti itu kan, doanya kan doa buruk orang yang dizalimi. Itu seperti itu, bukan gambarannya apa? Gambarannya di sini maksudnya mewaspadai doanya orang yang mazlum, yang dizalimi. Bukan si Arif orangnya dizalimi, ayo minta doa kepada dia misalnya. Minta doa biar cepat dapat jodoh misalnya. Bukan begitu, malah marah, dia udah dizalimi, dimintai doa lagi. Jadi maksudnya orang hati-hati, kamu jangan berbuat zalim kepada orang. Karena orang zalim, orang yang dizalimi, dia kalau nggak kuat itu pasti berdoa, ya kan? Kalau seseorang dizalimi sudah nggak kuat menahan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang, maka nggak ada kata, karena dia mau melawan juga nggak bisa. Di pengadilan dia mau melawan nggak bisa, wong yang menzalimi orang kaya, penguasa, memiliki banyak uang, memiliki kekuasaan, sementara dia orang fakir, nggak punya kekuasaan sama sekali, teman pun nggak ada yang bisa menolong dia. Maka hanya satu kata yang nanti akan berucap dari lisannya adalah doa yang buruk untuk orang yang menzalimi itu. Maka hati-hati, jangan sampai kita menzalimi seseorang, karena itu akan membahayakan orang yang melakukannya, karena doaul mazlum mustajab. Doanya orang yang dizalimi itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Artinya dikabulkan doa orang yang mazlum. Hadirin rahimakumullah, biasanya orang yang menzalimi ini adalah orang yang kuat, orang yang memiliki kekuasaan. Kalau orang lemah nggak bisa menzalimi. Mau menzalimi siapa? Dia yang dizalimi. Biasanya orang yang punya uang banyak yang suka menzalimi. Orang yang punya kekuasaan itu yang berpotensi untuk bisa menzalimi. Suami menzalimi istri atau menzalimi anak-anak. Yang memiliki kekuasaan, meskipun kekuasaan itu adalah kecil sesuai, dan yang dizalimi adalah orang yang berada di bawah kekuasaannya. Biasanya seperti itu, tidak selalu orang yang penguasa zalim terhadap rakyatnya, enggak. Tetapi yang berpotensi untuk bisa melakukannya adalah orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang memiliki harta, itu yang mungkin dia bisa melakukan kezaliman. Karena itu kita harus mewaspadai perbuatan zalim kepada orang lain. Zalim itu seperti menggosok hartanya misalnya. Harta bendanya yang milik orang itu diklaim milik dia langsung, karena ini rakyat ini nggak punya uang, dia mau ngurus surat tanah juga nggak bisa. Akhirnya sama Pak Lurahnya, biar saya urus saja tanahnya atas nama saya. Udah dibuat, karena lurah kan tinggal tanda tangan sendiri, ditandatangani sendiri, distempel-stempel sendiri. Kemudian diurus, keluar surat tanahnya atas nama Pak Lurah itu, padahal milik rakyatnya. Setelah itu langsung, kamu ngapain di sini? Ini tanah saya, ini buktinya. Udah terusir. Dia mau toleh dia, nggak bisa apa? Karena bukti surat tanahnya ada atas nama Pak Lurah, bukan atas nama dia. Itu namanya orang yang dizalimi. Kalau orang seperti itu, saya sudah dari dulu bapak saya, mbah saya tinggal di sini. Kok sekarang tiba-tiba tanah dia? Apa enggak marah kira-kira orang yang dizalimi seperti itu? Pasti marah dan bisa muncul doa yang buruk kepada orang yang menzalimi dia. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini waktu sudah habis, masih satu hadis. Hadis yang satu menunjukkan bahwa akibat dari orang yang tidak mengeluarkan zakat nanti di akhirat, harta bendanya itu satu disebutkan dalam ayat Al-Quran yang kemarin kita baca, bahwa hartanya itu nanti akan dibuat
menyetrika wajah, kening dan lambung dia. Wajahnya, keningnya akan disetrika dengan harta benda itu. Yang kedua yang disebutkan dalam hadis itu, bahwa harta itu nanti akan dirubah dalam bentuk ular yang sangat besar yang melilit lehernya. Yang melilit lehernya. Ular itu memiliki taring dan juga memiliki tanduk. Jadi ularnya punya tanduk, punya taring yang dengan gigi gerahamnya, dengan rahangnya, kemudian dia memakan orang tersebut. Dia mengatakan, saya ini adalah harta benda kamu yang tidak kamu keluarkan zakatnya. Saya adalah harta simpanan kamu. Dia mengatakan seperti itu terhadap orang tersebut. Itu sebagai siksaan yang menunjukkan bahwa enggan mengeluarkan zakat termasuk dosa besar minal kabair. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.